Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elida Sindikarga Dewi dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan kesehatan ibu dan anak di masa pandemi. Video ini dilaksanakan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak yang diampu oleh Ibu Ardiana Priharwati, SP MKes. Sebelum memulai ke pembahasan, apa itu kesehatan ibu dan anak? Kesehatan ibu dan anak atau KIA mengacu pada status kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada perempuan dan anak-anak. Penekanannya pada perempuan dalam peran mereka sebagai ibu, melahirkan dan membesarkan anak, dan anak-anak terutama berfokus pada kelangsungan hidup sehat dari bayi dan anak kecil. Apa itu ruang lingkup kesehatan ibu dan anak? Ruang lingkup kesehatan ibu dan anak meliputi kesehatan maternal. Maternal yaitu wanita dalam masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Kemudian kesehatan perinatal dan neonatal. Perinatal adalah kejadian pada 22 minggu setelah periode gestasi lewat dan berakhir 7 hari setelah kelahiran. Kemudian neonatal, bayi umur 0 sampai dengan 28 hari. Neonatal dini, bayi umur 0 sampai dengan 7 hari. Kemudian kesehatan anak dan balita. Anak berumur 0 sampai dengan 18 tahun. Balita umur 0 sampai dengan 5 tahun. Yang terakhir, kesehatan reproduksi. Pelayanan ke-10 yang terpadu tidak hanya meliputi KIA dan KB, tetapi juga program-program lain, khususnya dalam konteks pelayanan kesehatan dasar, misalnya penanggulangan PMS. Kemudian, apa sih program kesehatan ibu dan anak? Program kesehatan ibu dan anak adalah upaya dalam bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi, dan anak balita, serta anak prasekolah. Pada masa pandemi, kesehatan ibu dan anak memiliki banyak permasalahan, salah satunya yaitu pelayanan kesehatan. Adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak pada sektor kesehatan, salah satunya yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak atau biasa disebut dengan KIA. Berdasarkan hasil survei cepat yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan dukungan UNICEF, mendapatkan hasil bahwa separuh lebih posyandu menangguhkan pelayanan imunisasi. Penangguhan pada pelayanan dilakukan dengan alasan masalah keamanan masyarakat, kecemasan petugas, serta menjadi bagian dari upaya untuk menjaga jarak secara fisik. Selain itu, data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa terjadi penurunan kunjungan seperti pemeriksaan kehamilan serta pelayanan kesehatan pada bayi, balita, dan anak. Hal ini tentu menyebabkan tidak optimalnya pemantauan pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan layanan KIA tidak berjalan dengan baik. Hal ini tentu dapat menyebabkan masalah kesehatan baru muncul akibat dari tidak terpantaunya kondisi kesehatan ibu dan anak dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan hasil penelitian oleh Lembaga Riset Semeru menyatakan bahwa layanan KIA yang tidak optimal dapat berpotensi meningkatkan jumlah kematian ibu dan anak. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelayanan KIA selama pandemi. Kebijakan dari Kemenkes dan pemerintah daerah atau Pemda untuk merespon pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap perubahan layanan KIA. Kemenkes telah mengembangkan berbagai kebijakan yang tertuang dalam berbagai pedoman, petunjuk teknis, dan arahan. Kebijakan-kebijakan tersebut disosialisasikan kepada seluruh Pemda melalui Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan Puskesmas. Jumlah tenaga medis yang terendah saat pandemi COVID-19 juga disebabkan adanya tenaga medis yang terpapar virus corona, sehingga mereka harus melakukan karantina atau isolasi mandiri. Sebagai akibatnya, fasilitas kesehatan harus ditutup, layanan harus ditunda, dan pasien harus dirujuk. Kekhawatiran tenaga kesehatan dan para ibu bahwa mereka dapat terinfeksi virus corona juga merupakan faktor yang menghambat layanan gizi dan KIA selama masa pandemi COVID-19. Seorang informan mengungkapkan bahwa tenaga kesehatan sebenarnya khawatir tertular saat melayani pasien, tetapi mereka masih bersedia melayani. Ibu-ibu, terutama yang memiliki bayi, juga mengungkapkan kekhawatirannya untuk datang ke puskesmas, bahkan saat mengalami keluhan. Mereka pada umumnya lebih memilih untuk pergi ke bidan yang membuka praktik secara mandiri atau klinik
karena keduanya tidak seramai puskesmas. Penghambatan pelayanan KIA pada masa pandemi memiliki banyak dampak, terutama pada ibu dan anak. Untuk ibu hamil dan menyusui, yang pertama yaitu kesulitan pemeriksaan dan adapun dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap ibu hamil adalah kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan dan melakukan pemeriksaan rutin terkait kondisi kehamilannya. Hal itu disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang banyak diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 dan saat ini mengunjungi fasilitas kesehatan ada kekhawatiran dari tertularnya virus COVID-19. Yang kedua, menjadi ragu untuk menyusui. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 bisa menularkan kepada bayi yang dikandungnya. Padahal ASI eksklusif merupakan nutrisi penting yang sangat dibutuhkan bayi dan berpengaruh besar pada proses tumbuh kembangnya. Yang ketiga, kecemasan psikologis. Dampak COVID-19 terhadap ekonomi maupun sosial dapat menimbulkan kecemasan yang berpengaruh pada psikologis ibu hamil dan menyusui. Ibu yang baru melahirkan sangat mungkin akan mengalami baby blues syndrome dan postpartum depression yang umumnya diakibatkan oleh masalah psikologis. Kemudian dampak menghambatnya pelayanan kesehatan untuk bayi dan balita adalah yang pertama, berdampak besar pada imunisasi dasar dan penimbangan pada bayi dan balita. Selain karena adanya penundaan layanan posyandu, penurunan juga terjadi karena ketakutan atau kekhawatiran dari ibu untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan. Apabila kondisi layanan yang tidak optimal terus berlanjut, maka akan berdampak serius pada kesehatan ibu dan anak dengan meningkatkan angka mortalitas dan morbiditas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar agar kejadian tersebut tidak terjadi. Dibutuhkan sinergitas antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk mencegah permasalahan tersebut agar tidak terjadi. Pemerintah harus tetap menjaga layanan esensial dengan menerapkan strategi baru seperti pengembangan kapasitas pada untuk membantu tenaga kesehatan memberikan layanan kesehatan yang aman. Keterlibatan masyarakat dalam mengakses kesehatan ibu dan anak seperti layanan kehamilan bersalin di fasilitas kesehatan, imunisasi serta kunjungan posyandu sangat dianjurkan. Hal ini bertujuan agar kesehatan ibu dan anak tetap terjaga walau dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Berikut adalah 3 aspek untuk meningkatkan peran posyandu di masa pandemi. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan kader posyandu. Aspek penting pertama yang harus ditingkatkan adalah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kader-kader posyandu terkait COVID-19. Peningkatan kemampuan ini bisa dilakukan dengan melatih keterampilan dalam mengelola bahan pangan lokal menjadi sumber makanan bergizi tinggi, murah, dan terjangkau, serta memiliki keterampilan mengelola pola makanan tepat atau PMT, balita dengan benar dan bervariasi. Jangan masak asal masak, tetapi juga harus dipelajari bagaimana mengelola makanan bergizi, tetap sehat, dan juga bervariasi, karena estetika itu menjadi pintu awal ketertarikan makanan oleh anak. Selain itu juga posyandu bisa menjadi pusat bantuan posko pangan yang sehat dan aman bagi kelompok ibu dan balita. Yang kedua yaitu memastikan instansi pemerintahan di daerah terlibat. Memastikan pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten atau kota sampai desa dan kelurahan untuk terlibat aktif dalam mendukung kegiatan-kegiatan posyandu yang disesuaikan dengan kebiasaan baru, seperti mengikut sertakan tim pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK bersama kader posyandu dan membantu menerjemahkan peraturan daerah dalam adaptasi kebiasaan baru kepada masyarakat. Tentunya sesuai dengan konteks lokal, serta memberikan dukungan perdana bagi posyandu untuk tetap memberikan layanan kesehatan ibu dan anak, baik secara statis di tempat posyandu tersebut maupun kunjungan ke rumah-rumah atau secara mobile dengan mengikuti protokol kesehatan dan panduan yang jelas.
Ketiga, peran serta kementerian atau lintas menter. Peran serta kementerian atau lembaga atau lintas kementerian yang sudah membuat regulasi terkait panduan operasional posyandu pada adaptasi kebiasaan baru dan sistem rujukan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Semoga penjelasan tentang kesehatan ibu dan anak ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.